Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung jarak epicentrum dengan level yang berbeda-beda. Ya, kita mulai dari level yang terendah. Namun sebelumnya kita perlu tahu bahwa jarak epicentrum suatu peristiwa gempa bumi itu bisa dihitung dengan rumus ini, ya. Jadi jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 kali 1000 km, di mana S adalah waktu terjadinya gempa sekunder, kemudian P adalah waktu atau saat terjadinya gempa primer, dan 1 menit ini merupakan konstanta. Untuk lebih jelasnya langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Level 1. Di suatu daerah X terjadi gempa primer pada pukul 13.00 menit 15 detik. Gempa sekunder terjadi pada pukul 13 lebih 4 menit lebih 15 detik. Berapa jarak epicentrum? Nah, maka dari soal ini diketahui P-nya 13.00 menit 15 detik, kemudian S-nya jam 13 lebih 4 menit 15 detik. Nah, ditanyakan berapa jarak epicentrumnya? Jawab. Nah, kita bisa menjawab dengan memulai memasukkan rumus. Jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 menit dikali 1000 km. Kita bisa selesaikan dengan mengurangkan waktu terjadinya gempa sekunder dikurangi dengan gempa primernya. Ya, caranya cukup mudah, tinggal disusun seperti ini, kemudian kita kasih tanda kurang. Nah, kita kurangkan sesuai dengan satuan waktunya. Detik dikurangi detik, menit dikurangi menit, jam dikurangi jam, maka menghasilkan 4 menit. Ya, selisih antara S dan P adalah 4 menit, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus 4 S min P berarti 4 dikurangi 1 menit dikali 1000 km sama dengan 3 kali 1000 km, maka menghasilkan 3000 km. Ini level yang pertama. Level yang kedua. Di suatu daerah X terjadi gempa primer pada pukul 8 lebih 1 menit lebih 15 detik. Gempa sekunder terjadi pada pukul 8 lebih 4 menit lebih 45 detik. Berapa jarak epicentrum? Diketahui P-nya 8 1 menit 15 detik, S-nya jam 8 lewat 4 menit 45 detik. Ditanyakan berapa jarak epicentrum? Maka untuk menjawabnya kita masukkan rumusnya saja. Ya, jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 menit kali 1000 km. 8 lebih 4 menit lebih 45 detik dikurangkan dengan 8 dikurangi 1 menit dikurangi 15 detik, maka menghasilkan angka 3 menit 30 detik. Ya, karena ini dihitung berdasarkan menit, maka kita harus ubah satuan detik menjadi satuan menit, di mana 15 detik itu sama dengan 0,25 menit, 30 detik itu sama dengan 0,5 menit, 45 detik itu sama dengan 0,75 menit. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, ya, maka 3 menit 30 detik dikurangi 1 menit kali 1000 km itu sama dengan 3,5 dikurangi 1, karena ini sama dengan ini. Ya, maka menghasilkan 2500 km. Kita masuk ke level ketiga. Contoh soal. Di suatu daerah X terjadi gempa primer pada pukul 8 lebih 1 menit lebih 45 detik. Gempa sekunder terjadi pada pukul 8 lebih 4 menit lebih 15 detik. Berapa jarak epicentrum? Ya, diketahui P pukul 8 lebih 1 lebih 45 detik. Kemudian S-nya pukul 8 lebih 4 menit lebih 15 detik. Ditanyakan epicentrum. Ya, jawab. Kita harus menuliskan
rumus setiap kali menjawab soal. Ya, jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 menit kali 1000 km. 8 lewat 4 menit lewat 15 detik dikurangkan dengan 8 lewat 1 lewat 45 menit. Sehingga hasilnya adalah susah ya. Untuk mengurangkan seperti ini agak susah bagi yang tidak terbiasa ya. Sehingga 15 detik atau 8 lebih 4 menit lebih 15 detik kita jadikan 8 lebih 3 menit lebih 75 detik. Kenapa? Karena 4-nya ini dikurangi 1 ya. Kemudian hasil dari pengurangan 1 ini 1 menit kemudian diubah menjadi 60 detik dan ditaruh di sini ya. Jadi angka 15 ditambahkan dengan 60 detik ya, 15 detik tambah 60 detik maka menghasilkan 75 ya. Maka kita bisa melanjutkan pengurangannya. 8 lebih 3 menit lebih 75 dikurangi 8 lebih 1 menit lebih 45 detik maka menghasilkan 2 menit 30 detik ya. Sehingga hasilnya adalah 2,5 dikurangi 1 atau 1500 km. Ya. Jika ada kesulitan memahami pembahasan soal ini, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar atau boleh melalui email brothergun@gmail.com ya. Soal level yang keempat. Di suatu daerah X terjadi gempa primer pada pukul 8 lebih 1 lewat 57 detik. Gempa sekunder terjadi pada pukul 8 lebih 3 menit lebih 3 detik. Berapa jarak epicentrum? Ya, setelah diketahui, kemudian ditanyakan berapa epicentrum, maka kita jawab selalu dengan atau diawali dengan rumus. Jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 menit kali 1000 km. Dengan cara yang sama kita ubah setiap karena ini tidak bisa dikurangkan maka kita ubah menjadi bagian belakangnya ditambahkan dengan 60 detik sehingga angka 3-nya dikurangi 1 menjadi 2 ya. Maka pukul 8 lebih 2 menit lebih 63 detik dikurangi dengan pukul 8 lebih 1 menit lebih 57 detik. Kita kurangkan menghasilkan angka 1 menit lebih 6 detik. Ya, kalau kita masukkan ke dalam rumus 1 menit lebih 6 detik dikurangi 1 dikalikan 1000 km. Ya. Nah, masalahnya 0,6 detik ini berapa menit? Ya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. 6/60 atau menghasilkan 0,1 menit ya, sehingga hasilnya adalah 1,1 dikurangi 1 kali 1000 km. Hasilnya 0,1 kali 1000 km menjadi 100 km. Nah, sekarang kita akan memasuki soal yang paling sulit menurut saya dari pembahasan mengenai perhitungan epicentrum ini. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di satu daerah X terjadi gempa primer pada pukul 8 lebih 1 menit lebih 57 detik. Jarak epicentrum diketahui 200 km. Nah, yang ditanyakan ternyata adalah pada pukul berapa gempa sekunder terjadi. Ketahui gempa primernya pukul 8 lebih 1 lebih 30 detik. Epicentrumnya 200 km. Ditanyakan pukul berapa terjadi gempa sekunder. Maka untuk menjawabnya kita harus masukkan rumus sekali lagi ya. Jarak epicentrum sama dengan S min P min 1 menit kali 1000 km. Nah, kita masukkan karena jarak epicentrum sudah diketahui. Ya, karena jarak epicentrum sudah diketahui, maka kita tuliskan 200 km. Ya. Kemudian kita pindah ruaskan ya.
S min P min 1 sama dengan 200 ya. Karena yang 1000 ini pindah ke kiri, pindah ke ruas kiri menjadi 200-nya menjadi penyebut pembilang, kemudian 1000 km menjadi penyebutnya. Ya. Menghasilkan S min P min 1 ini menghasilkan 0,2 ya. 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2. Kilometernya hilang. S min P sama dengan 1,2. 0,2 ditambah 1 sama dengan 1,2 menit. Nah, 1,2 menit ini kita ubah menjadi detik karena nanti untuk menambahkan gempa primernya ya. Sehingga 1 menit 2/10 kali 60 detik menjadi 1 menit 12 detik ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan P ditambah 1 menit 12 detik 8 lebih 2 menit lebih 42 detik. Nah, demikianlah pembahasan tentang bagaimana menghitung jarak epicentrum dengan 5 level yang berbeda. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.